Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Happy Endar Happy Posting. Kali ini aku ingin berbagi seputar kuliah Herbal Tibun Nabawi yang saya terima ketika saya mengikuti kelas KHT atau kuliah Herbal Tibun Nabawi beberapa waktu kemarin. Kali ini saya ingin berbagi apa yang saya terima, mudah-mudahan menjadi suatu manfaat untuk kita bersama. Kuliah Herbal Tibun Nabawi pada dasarnya adalah suatu ilmu dasar kedokteran Islam. Di kuliah Herbal Tibun Nabawi bermula dari sebuah kisah pada zaman dahulu, yaitu kisah seorang guru besar yang mana pada waktu itu salah satu orang muridnya menderita sakit keras gitu ya. Lalu sang guru menganjurkan untuk minum satu sloki kecil himar ya, kepada muridnya itu. Nah, sang murid pun mematuhi anjuran sang gurunya. Setelah minum himar tersebut, beberapa waktu kemudian sang murid pun sembuh dari penyakitnya. Nah, beberapa tahun kemudian sang murid ternyata meninggal terlebih dahulu dari gurunya tersebut. Tetapi saat ajal menjemput muridnya, sang murid pun tidak bisa melafalkan kalimat tauhid. Sang guru pun bingung kenapa muridnya yang sangat patuh, yang sangat baik, yang sangat rajin beribadah ternyata tidak bisa melafalkan kalimat tauhid saat ajal. Nah, setelah beberapa waktu kemudian sang guru dimimpikan bahwa muridnya sedang disiksa di api neraka. Nah, sang guru pun semakin bingung kenapa muridnya tersebut sampai disiksa di api neraka. Ternyata jawabannya adalah karena sang murid sudah meminum himar yang kemarin dianjurkan olehnya, di mana di dalam himar tersebut ada kandungan alkoholnya yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Jadi dari sini bisa diambil pelajaran bahwa apapun yang kita anjurkan, entah itu apapun, salah satunya minum obat gitu ya, itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kita memang harus hati-hati sekali, apalagi dengan dikaitkan dengan nilai-nilai atau akidah yang kita miliki. Tanpa kita sadari, semakin hari peradaban Islam mulai punah. Keprihatinan ini salah satunya yaitu ada kasus seseorang atau beberapa orang gitu ya yang menderita sakit mah, lalu dia rajin mengkonsumsi suatu obat secara terus-menerus gitu kan. Kemudian dia mempunyai penyakit komplikasi. Ini diakibatkan karena obat-obatan yang dia minum mempunyai efek samping. Jadi memang harus hati-hati sekali untuk meminum obat-obatan, harus dibaca dahulu petunjuknya, kandungannya, dan segala macamnya, juga anjuran dari dokter. Kemudian tentang Tibun Nabawi itu sendiri ada dalam surat Al-Baqarah, salah satunya ayat 29, yang secara garis besar dapat kita telaah bahwa Allah menciptakan segala ada yang di bumi untuk memuliakan umat Islam. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 168 juga ada tentang halal dan haram. Kemudian di Quran surat Asy-Syura ayat 80 juga disebutkan secara garis besar bahwa
Kesembuhan adalah milik Allah untuk orang saleh. Jadi kita memang harus ikhtiar, cari yang halal, syiarkan yang halal, dan ceritakan agar orang-orang juga tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang baik, apa yang tidak baik, gitu kan. Kemudian kita beralih ke obat-obatan. Obat-obatan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu obat sintetis dan obat holistik. Obat sintetis bersifat kimiawi dan bersifat destruktif, yaitu mengandung efek samping sehingga menyebabkan gangguan-gangguan lain. Kemudian obat holistik itu artinya adalah bersifat alami, yaitu tidak mengekstrak obatnya dengan cara menggunakan alkohol, tetapi mengekstrak obatnya dengan cara menggunakan air tanpa alkohol. Nah, di sini penting sekali. Obat holistik selain bersifat alami tadi, kemudian juga memiliki sifat ilmiah, lalu bersifat konstruktif. Artinya, bersifat konstruktif adalah tidak menyebabkan efek samping, efek sakit yang lain, tapi justru akan menyehatkan organ-organ tubuh yang lain. Salah satu contoh, karena saya belajar KHT di HNI, contohnya adalah beli produk HNI, misalnya Harumi gitu ya. Ada salah satu produk HNI bernama Harumi. Jika diminum untuk tujuan menghilangkan bau badan gitu kan. Namun setelah minum Harumi, selain badan kita menjadi harum, organ-organ yang lain, organ intim kita terutama juga akan menjadi sehat. Kemudian contoh yang lain yaitu jika kita minum minyak zaitun, salah satunya untuk membersihkan usus. Tetapi setelah minum zaitun, efek yang lain adalah membantu menghaluskan kulit kita, bisa untuk kecantikan gitu kan. Fenomena sekarang kita lihat, termasuk saya sendiri sebelum mengenal HNI, sebelum mengenal kuliah Herba Tibun Nabawi, yaitu yang sangat sering terjadi bahwa ketika anak kita sakit, panas, kita panik sekali gitu ya. Bagaimana menghentikan panasnya, bagaimana menurunkan panasnya itu gitu. Kalau kita telaah dari sisi keislaman bahwa ketika sakit panas, terutama untuk orang dewasa, adalah meleburkan dosa-dosanya gitu kan. Makanya dari situ kita ambil pelajaran, ketika sakit panas tidak usah panik, karena kita yakin bahwa saat kita menderita sakit panas, dosa-dosa kita sedang dilebur oleh Allah. Jadi harus bersabar dan sholat, kemudian ikhtiar dengan meminum obat yang bersifat alami. Selain untuk meleburkan dosa-dosa, di samping itu adalah untuk menaikkan imunitas untuk membunuh virus. Jadi sakit panas itu juga ada manfaatnya. Kemudian untuk anak kecil itu juga sama, ketika anak kecil panas, di situ ada suatu proses untuk menaikkan imunitas si anak untuk membunuh virus yang mungkin masuk ke dalam tubuhnya. Untuk menjaga kesehatan tubuh itu sendiri, juga kita harus menjaga pola makan yang sehat serta halal. Di samping itu, kita juga harus jeli bahwa apa yang ada di dalam rumah kita, terutama dapur, itu juga terdapat beberapa P3K. Salah satunya adalah garam. Garam pasti selalu ada di dapur. Garam itu sendiri ketika kita mengalami suatu gejala bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah saat gas lambung kita naik gitu ya. Salah satunya adalah muntah-muntah, itu bisa menggunakan garam untuk
menetralisirnya. Caranya adalah bisa dicampurkan dengan beberapa mililiter air, kemudian diaduk lalu diminum. Tunggu 15 menit, kemudian bisa kita tambahkan minum extra food. Di samping obat holistik ada juga herba pekarangan. Herba pekarangan ini adalah sering kita jumpai sebenarnya di sekeliling rumah kita ataupun di jalanan ketika kita lewat gitu, ada seperti rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman liar yang sebenarnya adalah beberapa di antara tanaman-tanaman itu ternyata adalah tanaman herba, tanaman obat gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang mungkin muncul di dalam tubuh. Jadi kita harus belajar untuk mengetahui tanaman apa saja. Ini harus kita praktekkan dan perlu proses. Kemudian ada diagnosa telapak tangan. Ini digunakan ketika kita mengalami atau merasakan gangguan yang muncul di dalam tubuh kita yang tidak seperti biasanya. Misalnya tidak seperti biasanya saya merasakan nggak enak badan gitu, maka kita bisa lihat dari telapak tangan ada gejala-gejala apa yang mungkin muncul. Kemarin di video yang lalu sudah saya perlihatkan bagaimana caranya untuk belajar mendiagnosa dengan telapak tangan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.